Iya Cek. Kak, cek. Oke, good. Iya pakai Bagus. HP Kak ini Kak. Ya, bagus nih. Saya jelas sih suaraku. Iya, jelas Yang sih Kak. satu, yang satu. Tas yang satu. Iya. Bisa dimulai ya? Sudah bisa dimulai? Tunggu dulu Kak, sebentar sekali Kak. Oh iya, saya kira mulai karena ada itu kuliah live on Facebook ya. Iya. Ya ada situ cas. Ikan dulu. Tes, halo. Ya, oke. Ya, dimulai nih Kak. Oke. Ya. Sip. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan hidayahnya lah kita dapat melaksanakan kegiatan Road to ICEL dan IJIS 2020, dan tak lupa pula kita kirimkan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang seperti saat ini. Jadi malam ini kita akan mengadakan diskusi online Road to International Conference on English Language and Literature and Indonesia Jepang Interdisciplinary Seminar. Jadi kegiatan yang dilakukan ini adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh Himpunan Mahasiswa Jurusan Bahasa dan Sastra Inggris dan juga bekerja sama dengan Masika Icmi. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita mengadakan 5 sesi untuk Road to ICEL dan IJIS, kemudian kegiatan intinya itu nanti dilakukan pada tanggal 7 sampai 8 November. Jadi kita dari HMJ dan yang bekerja sama dengan Masika Icmi itu membuka call for paper untuk teman-teman yang mungkin nantinya ingin bergabung atau turut berpartisipasi dalam kegiatan international conference kita ini. Jadi pada malam hari ini di sini kita sudah ditemani oleh Kak Taufik Syam untuk membawakan materi tentang kiat-kiat dalam meneliti. Jadi tentunya ini adalah materi yang sangat menarik karena tidak terlepas dari apa yang nantinya itu
dilaksanakan pada hari H, tanggal 7 sampai tanggal 8 November. Karena paper itu merupakan, hasil-hasil penelitian, mungkin melalui observasi, banyak menggunakan metode-metode penelitian, serta, teknik-teknik dalam, penelitian itu ada dalam, paper yang akan dikirimkan oleh peserta-peserta. Jadi untuk, mempersingkat waktu karena berhubung juga tadi ada kesalahan teknis, jadi, mungkin kita agak agak ngaret itu 30 menit. Jadi saya mohon maaf kepada teman-teman yang telah menunggu lama, juga terutama kepada, eee, pemateri kita Kak Taufik Syam. Eee, jadi mungkin langsung saja saya persilahkan kepada, Kak Opik untuk memaparkan materinya. Saya serahkan kepada pemateri. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. atas kesempatan yang diberikan. Yang saya hormati Ketua Himpunan Mahasiswa Jurusan Bahasa dan Sastra Inggris, Soin Alauddin, yang pada malam hari ini juga langsung bertindak sebagai moderator dalam sharing season kita. Yang saya hormati seluruh seluruh penonton yang bergabung di siaran live Facebook. Ya, mungkin kita tidak bisa bertatap muka, walaupun ini sebenarnya diskusinya hanya bersifat satu arah, karena yang di Facebook itu tidak bisa memberikan respon, tapi semoga diskusi dalam rangka roadshow ini bisa berjalan secara efektif. Oke, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman di HMJ BSI UIN Alauddin yang telah memberikan saya kesempatan untuk menjadi pembicara, yang telah mengundang menjadi pembicara pertama. Sebenarnya saya juga tidak tahu mengapa saya harus yang pertama, padahal banyak juga kakak-kakak senior saya yang pernah menikmati pendidikan di kuliahnya di jurusan Bahasa dan Sastra Inggris, itu jauh lebih layak daripada saya. Tapi mudah-mudahan yang pertama ini bisa memantik semangat kita semua kembali, bahwa walaupun kita sudah terpisah oleh rentetan waktu yang cukup lama, setidaknya melalui forum international conference nantinya, ini bisa kembali mempertemukan minimal dalam konteks silaturahmi. Hanya saja meskipun seperti itu, tetap kita membawa muatan-muatan silaturahmi yang bersifat akademis nantinya. Oke, saya dihubungi oleh Ketua HMJ BSI untuk malam hari ini berbicara tentang kiat-kiat meneliti. Nah, ketika saya ditanya tentang bagaimana kiat-kiat meneliti, ini sebenarnya lebih pertama kita harus tahu dulu meneliti itu seperti apa. Nah, itu dulu yang harus kita pahami. Kita tidak mungkin mau tahu bagaimana sepeda motor tanpa kita tidak tahu apa itu sepeda motor. Nah, jadi sebelumnya saya mungkin akan lebih kepada pemahaman saya tentang proses peneliti itu seperti apa. Meneliti itu seperti apa. Jadi ketika kita berbicara tentang meneliti, atau biasanya kita istilahkan dalam konteks sebuah penelitian, itu adalah aktivitas yang dilakukan dalam rangka mencari tahu lebih dalam tentang sebuah atau sesuatu yang dianggap masalah. Jadi meneliti itu adalah proses untuk mencari masalah. Ya, kita cari masalah, meneliti itu mencari masalah. Masalah apa? Adalah masalah yang berada, kalau kita berbicara tentang meneliti, adalah masalah yang berada di sekitar kita. Jadi berbentuk seperti apa penelitian itu adalah terkait tentang bagaimana seseorang itu berupaya untuk mencari tahu
atau memecahkan sebuah masalah yang sedang terjadi di sekitarnya. Nah, di dalam konteks meneliti, apa bedanya meneliti dengan mencari tahu yang pada umumnya? Kalau mencari tahu yang pada umumnya, misalnya kayak kalau kita biasa istilahkan itu adalah kita kepo, istilahnya kalau biasa orang bilang istilah kepo, itu selalu cari-cari tahu. Bedanya kepo dengan meneliti. Kalau kepo itu adalah persamaannya dulu. Kalau kepo dengan meneliti itu atas dasar penasaran. Jadi persamaan antara kepo dengan meneliti itu adalah kita didasari atas rasa penasaran yang tinggi terhadap sesuatu. Nah, bedanya kalau kepo itu penasaran itu tidak mesti dituangkan dalam bentuk-bentuk yang sifatnya tekstual, akademik tekstual. Jadi kalau Anda kepo, tidak usah dibuatkan kerangka pikirnya itu kekepoan Anda. Tetapi ketika kita berbicara tentang meneliti, maka rasa ingin tahu itu digambarkan dalam bentuk teks-teks akademik. Nah, itu adalah bentuk atau perbedaan, persamaan dan perbedaan antara kepo dan meneliti, walaupun sama-sama konteksnya itu adalah penasaran terhadap sesuatu. Nah, ketika kita mulai penasaran terhadap sesuatu, maka akan muncul pertanyaan. Kalau kita berbicara tentang penelitian kan biasanya begini, landasan tidak kita terlepas dari 3 landasan ontologis, epistemologis, dan aksiologis itu ketika kita meneliti. Itu sudah menjadi sesuatu yang sifatnya paten dalam hal penelitian. Nah, ketika kita misalnya mulai dalam konteks ontologisnya dulu kita berbicara tentang definisi dari sesuatu itu. Jadi ketika kita meneliti itu kita mencari tahu ini apa sih yang sedang terjadi. Nah, munculkan di dalam penelitian itu yang pertama adalah tentang definisi dari yang akan kita teliti. Nah, ketika teman-teman mulai bertanya-tanya tentang apa, otomatis di situ sudah mulai melahirkan yang namanya asumsi. Asumsi terkait tentang apa adalah asumsi terkait tentang yang masalah di depan saya ini, di masalah yang saya hadapi ini adalah ada sesuatu masalah yang kemudian bagi saya itu belum terjawabkan. Nah, lantas kemudian setelah muncul landasan ontologis itu, landasan yang berikutnya adalah epistemologi. Epistemologi itu menjadi 2. Bagaimana ini bisa terjadi dan bagaimana yang sedang terjadi. Jadi bagaimana penyebab pertamanya adalah bagaimana ini bisa terjadi sebagai penyebabnya. Yang kemudian bagaimana ini sedang terjadi sebagai alasan mengapa Anda harus mencari tahu. Nah, kemudian setelah muncul landasan epistemologisnya, baru kemudian selanjutnya adalah kepada landasan aksiologisnya adalah kalau saya menjawab ini, apa nanti yang akan saya dapatkan? Apa kira-kira nanti efeknya bagi saya? Kalaupun misalnya selain saya, apa efeknya bagi orang lain? Kalau kalau saya bahasakan adalah meneliti itu adalah teman-teman mencoba berdasarkan pengetahuan yang sifatnya epistemologis untuk memberikan nilai pada hasil penelitian Anda nantinya. Nah, ketika kita berbicara tentang meneliti, ketika kita berbicara tentang meneliti, saya pikir juga di sini sudah banyak mungkin teman-teman yang mengikuti les Facebook ini kan sudah banyak yang ada mungkin yang sedang dalam konteks penelitian. Nah, ketika kita berbicara tentang meneliti, yang pertama kan biasanya kalau kita meneliti itu gambaran yang pertama itu adalah kita berbicara tentang latar belakang dulu. Latar belakangnya. Latar belakang itu maksudnya apa alasan Anda? Yang tadi saya katakan bahwa harus ada alasan Anda meneliti. Jangan Anda meneliti tanpa alasan. Di mana alasan itu disampaikan dalam teks akademis ya dalam latar belakang. Karena Anda baca penelitian Anda akan tergambar jelas bahwa orang yang meneliti tentang misalnya satu judul ini ternyata dia punya latar belakang tidak adanya pengetahuan
pengetahuan terkait tentang ini. Nah, itu. Ada gambaran tentang masalah yang sedang Anda hadapi dalam latar belakang. Dan setelah latar belakang itu kemudian kita simpelkan, masalah itu kemudian kita kerucutkan. Inilah yang kemudian selanjutnya biasa kita silakan dengan membuat kalau teman-teman di sastra Inggris silakan apa itu research question atau problem statement, rumusan rumusan masalahnya, Nah, apa itu rumusan masalah? Adalah dari sekian banyak latar belakang yang membuat Anda penasaran tentang sesuatu, itu biasanya kita kerucutkan menjadi pertanyaan. Pertanyaan tentang apa? Pertanyaan tentang dari semua latar belakang itu, ini yang saya tidak tahu. Nah, itu yang dimaksud dengan rumusan masalah. Dari semua latar belakang itu, inilah yang akan saya jawab. Jadi di situ ada dua memunculkan pertanyaan yang Anda tidak tahu dan yang Anda akan jawab. Jadi dia sifatnya itu bipolar dia. Dia sebagai ketidaktahuan Anda, dan dia sebagai atas jawaban Anda nantinya. Nah, setelah Anda berbicara tentang akan Anda temukan nantinya, maka dalam konteks penelitian selanjutnya itu adalah Anda membuat dulu lagi batasan bahwa ketika saya ingin menjawab ini, jawaban nanti saya tentang ini, maka saya punya batasan dulu. Membuat scope of research-nya. Pertanyaan ini nanti terkait tentang ini dan ini. Nah, makanya itu biasa ketika misalnya rumusan masalah dan scope of research itu kadang-kadang itu tidak berbeda, hanya mengganti satu kalimat tanya, satu kalimat pernyataan. Misalnya misalnya di kalimat rumusan masalahnya itu bagaimana ini terjadi, kemudian di kalimat berikutnya adalah penelitian ini untuk menjawab kejadian itu. Jadi antara rumusan masalah dan skopnya itu yang satu berbentuk pertanyaan, yang satu berbentuk pernyataan. Nah, setelah itu baru kemudian setelah Anda misalnya membuat skopnya, disitulah terserah ada tujuan di situ. Nanti kan situ juga biasanya kita sebut bahwa nantinya hasil dari batasan ini akan menghasilkan sesuatu. Inilah yang dimaksud dengan landasan aksiologisnya. Ada di situ nilai yang akan Anda berikan. Apa itu untuk misalnya nanti muncullah di situ jawabannya bahwa penelitian ini pada akhirnya akan menjawab ini. Nah, itu. Setelah itu teman-teman, setelah misalnya ini kalau kita berbicara dalam bentuk skripsi, tesis, atau disertasi biasanya seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya setelah kita membahas menimbulkan yang pertama tadi itu ontologisnya, kemudian epistemologi dan aksiologisnya, lantas kemudian kita masuk kepada bagaimana mengarahkan penelitian Anda. Nah, bagaimana mengarahkan penelitian Anda itu adalah yang pertama itu biasa kita istilahkan adalah landasan teoritisnya. Nah, karena ini adalah naskah-naskah tekstual akademik, maka dia harus punya landasan teoritis. Apa kira-kira kalau saya meneliti tentang ini, maka teori apa yang akan saya pakai? Supaya apa? Supaya jelas bahwa apakah penelitian Anda ini adalah berbentuk monodisiplin, apakah dia interdisiplin, apakah dia multidisiplin, atau mungkin dia adalah transdisiplin. Jadi kadang-kadang kita masih belum terlalu paham dalam terkait tentang ketika kita mengambil teori. Nah, biasa seperti itu. Ketika kita mengambil teori, kadang-kadang kita bingung. Ini kita asal mencaplok teori saja. Oh, teorinya ini kita ambil. Tetapi kita tidak paham. Kadang-kadang kita bukan tidak paham sih. Kadang-kadang kita kurang memahami. Apakah ketika saya mengambil teori itu, apakah itu bersifat monodisiplin dengan disiplin yang akan saya bahas di situ. Apakah dia mungkin sifatnya kita perjelas dulu. Kalau dia misalnya monodisiplin, ini sekedar informasi untuk teman-teman. Kalau teman-teman belum tahu, jadi penelitian yang monodisiplin itu adalah penelitian yang disiplinnya itu betul-betul sifatnya strike, sama dengan apa disiplin keilmuan Anda. Ketika Anda membahas tentang ketika Anda misalnya di jurusan bahasa dan sastra Inggris, Anda mengambil teori misalnya teori linguistik, misalnya sinteks, atau Anda mengambil morfologi atau fenomenologi atau fonologi, maka itu sifatnya strike.
Itu sifatnya monodisiplin, sesuai dengan disiplin dan penelitian Anda. Nah, selanjutnya ketika Anda mencoba untuk mengambil dari teori yang lain yang di luar disiplin Anda, maka itu yang biasa diistilahkan dengan istilah ada ini terbagi tiga. Ada disitulah dia ada inter, ada multi atau trans. Kalau dia interdisipliner adalah Anda mencoba untuk melakukan perbandingan teoritis. Jadi ketika Anda mengambil, misalnya Anda penelitiannya sastra, maka Anda mengambil teori sosial, maka itu Anda mencoba untuk melakukan interdisipliner. Mencoba membandingkan antara bagaimana melihat sastra dari sisi dari sisi ilmu sosial. Nah, itu yang dimaksud dengan inter. Terjadi yang namanya apa istilahnya? Terjadi namanya interaksi antar ilmu. Terjadi interaksi antar ilmu. Dia bersifat interaktif. Nah, kemudian kalau selanjutnya, bagaimana yang dimaksud dengan penelitian yang multidisiplin? Nah, ada perbandingan. Kalau di multidisiplin ada penggabungan, ya. Dia adiktif sifatnya. Kalau tadi yang satu interaktif, ini adiktif, menambahkan. Jadi multidisiplin itu adalah Anda menambahkan ilmu Anda menambahkan disiplin ilmu yang baru ke dalam disiplin ilmu Anda. Jadi bukan dalam konteks memperbandingkan, tetapi menambahkan. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah yang terakhir itu adalah transdisiplin. Apa itu transdisiplin? Ketika teman-teman mencoba untuk melihat dari segala aspek keilmuan, meneliti sesuatu sehingga lahir yang namanya sebuah teori baru, maka itu yang dimaksud dengan transdisiplin. Nah, inilah yang kadang-kadang kalau teman-teman lihat tingkatannya, ini yang sering kita pakai ketika mulai dari makalah, kalau kita bisa bicara tentang makalah, kemudian naik di skripsi, naik di tesis, naik disertasi. Kalau makalah itu paling banyak itu kita monodisiplin. Kalau Anda misalnya disuruh buat makalah dengan tema misalnya, alhamdulillah saya masih ingat bahasa Inggris. Anda misalnya disuruh membuat dengan temanya itu adalah figurative language, maka yang Anda cari materinya tentang figurative language. Itu yang dimaksud dengan monodisiplin. Disiplin apa yang Anda pelajari, itu yang Anda cari. Nah, itu yang dimaksud dengan monodisiplin. Anda carilah semua tentang figurative language itu untuk dalam makalah Anda. Nah, kemudian ketika kita membuat misalnya skripsi, nah kadang-kadang di sinilah kita menggunakan interdisiplin. Bagaimana itu contohnya misalnya, atau biasanya juga kita pakai di sini interdisiplin atau multidisiplin. Ketika Anda misalnya membahas tentang apa misalnya novelnya skripsiku. Misalnya saya membahas di skripsi saya di sastra Inggris itu membahas tentang novel Dan Brown yang judulnya Angel and Demon. Kemudian saya menggunakan pendekatan teori propaganda. Propaganda adalah teori komunikasi. Yang saya kaji ini adalah novel yang sifatnya yang dia adalah berbentuk karya sastra. Maka yang akan saya temukan adalah bagaimana sebuah karya sastra itu di dalamnya itu mengandung pesan-pesan propaganda. Nah, ini yang kemudian biasanya seperti itu. Nah, disinilah kemudian kita akan bermain dalam pola interdisipliner atau multidisipliner. Sama dengan kalau misalnya di tesis. Biasanya seperti itu kita melakukan yang namanya perbandingan keilmuan teori, atau kita melakukan penambahan, mengediktif teori. Nah, di mana disertasi adalah ketika dia menggunakan transdisiplin. Tujuannya untuk apa? Untuk menciptakan satu teori baru, untuk menciptakan sebuah landasan teoritis yang baru. Nah, begitu sederhananya ketika kita membuat kerangka teori. Jadi perhatikan keempat bentuk itu. Nah, kemudian juga ketika kita meneliti, kalau teman-teman masih dalam konteks skripsi atau misalnya tesis, disertasi, itu kan biasa kita disuruh buat kerangka konseptual. Nah, ini juga harus jelas kerangka konseptualnya. Jadi, apa sebenarnya itu tuh yang dari kerangka konseptual adalah membuat penyederhanaan.
Jadi kerangka konseptual itu adalah membuat sebuah bagan yang tujuannya itu adalah untuk menyederhanakan bahwa antara apa problem yang sedang terjadi, membuatkan bagan dengan teori-teori yang akan Anda bahas, kemudian akan menghasilkan endingnya itu seperti apa. Nah, itu yang dimaksud dengan kerangka konseptual. Jurnal pun biasanya seperti itu. Kadang-kadang kita mencantumkan kerangka konseptual, tetapi tidak semua jurnal yang seperti itu. Tetapi kalau kayak skripsi, tesis, atau disertasi itu biasanya mewajibkan untuk mencantumkan kerangka konseptual supaya kita punya kerangka bagan yang jelas. Nah, inilah yang menjadi acuan. Menjadi acuan nantinya ketika teman-teman nanti keluar daripada itu, sebaiknya ingat bahwa Anda punya kerangka yang tidak boleh keluar itu. Sama juga kalau misalnya kita menggambarkan tentang struktur tubuh manusia yang terdiri atas kerangka, kalau tiba-tiba siku Anda bergeser sedikit pasti akan sakit. Tulang lengan Anda atau tulang bahu Anda yang bergeser pasti akan sakit. Nah, seperti itu juga ketika Anda meneliti, ketika kerangka itu bergeser, maka pasti ada yang tidak normal di hasilnya. Nah, kemudian dalam meneliti, ini saya sebenarnya masuk mikiatnya sebenarnya. Saya langsung melanjut. Di dalam meneliti, ketika kita meneliti juga itu adalah, nah ini sudah masuk di metodologi. Nah, kita harus perhatikan dengan seksama metodologi. Katanya kan kita cuma pada umumnya kita cuma tahu bahwa ya penelitian kualitatif dan kuantitatif. Nah, ini sudah apa istilahnya ini? Sudah barang pasti kualitatif dan kuantitatif. Kalau kuantitatif itu mainnya di angket, kemudian biasanya dia menggunakan uh, apa istilahnya? Pertanyaan tertutup ya atau tidak. Kemudian kalau dia kualitatif, dia lebih kepada menggunakan sumber terpercaya. Nah, dari kedua penelitian ini semuanya bisa Anda gunakan, tergantung, intinya ingat, tergantung di mana kemampuan Anda untuk menganalisa. Mau dia kualitatif, mau dia kuantitatif, untuk menjawab penelitian Anda itu dibutuhkan yang namanya analisa. Ya, tergantung kemampuan Anda di mana Anda mampunya untuk menganalisa. Kalau Anda menganggap diri Anda mampu menganalisa menggunakan statistik, maka ya silakan pakai kuantitatif. Tapi kalau kemampuan Anda itu adalah Anda mampu untuk memberikan penjelasan atau memberikan narasi atau mampu untuk mengembangkan hasil dari wawancara Anda kepada sumber yang terpercaya, maka silakan pakai kualitatif. Nah, seperti itu. Kemudian ketika kita juga meneliti gambar umum ini, gambar umum ini. Kadang-kadang kan kita paling sering itu menggunakan deskriptif. Ya, deskriptif. Deskriptif itu paling banyak digunakan di kualitatif. Deskriptif paling banyak digunakan dalam kualitatif. Kenapa? Karena tadi saya sudah sampaikan bahwa kalau Anda punya kemampuan untuk mendeskripsikan, membuatkan narasi terkait tentang hasil wawancara Anda dengan sumber yang terpercaya, maka dia pasti deskriptif. Nah, itu. Karena Anda tidak mungkin masukkan semua itu hasil wawancara Anda di dalam, misalnya deskriptif kualitatif kita pakai. Anda tidak mungkin masukkan semua itu hasil wawancara Anda dengan orang lain di dalam skripsi Anda. Jangan sampai lebih banyak wawancara daripada hasil deskripsi Anda. Nah, tetapi bagaimana dengan sedikit jawaban itu Anda bisa menarasikannya, mendeskripsikannya bahwa oh yang dia maksud ini seperti ini dan inilah keterkaitan dengan apa yang nanti saya teliti. Nah, seperti itu. Nah, kemudian juga biasanya kita menggunakan metode komparatif. Komparatif itu ketika Anda mau mencoba untuk memperbandingkan antar satu pendapat dengan pendapat yang lain. Tetapi ketika kita menggunakan komparatif, tetap juga kita akan mendeskripsikan. Jadi memang untuk penelitian kualitatif itu saya sebenarnya tidak bilang sebaiknya, tetapi pada umumnya orang sudah menggunakan deskriptif kualitatif. Nah, itu. Lantas kemudian bagaimana yang kuantitatif? Nah, kuantitatif orang sebanyak mungkin akan menggunakan statistik. Kenapa? Karena kalau kita berbicara tentang statistik dalam penelitian kuantitatif, kita akan melihat value, kita akan melihat nilai, antara jawaban yang satu dan yang lain, yang mana mendominasi. Maka itulah yang akan menjadi gambaran kita nanti jawaban kita. Jadi
statistik ini fungsinya adalah, sekali lagi saya ulangi, statistik ini fungsinya adalah melihat nilai, melihat perbandingan kecenderungan seseorang itu di mana ketika Anda mengajukan pertanyaan tentang itu. Nah, apalagi dia sifatnya adalah pertanyaan yang tertutup, ya, tidak setuju, sangat tidak setuju, tidak setuju, sangat tidak setuju, setuju, sangat setuju sekali. Saya kadang-kadang ketika ada orang yang bertanya seperti itu, saya yang pusing, saya hanya membayangkan begini, ketika ada orang bertanya seperti itu, yang pusingnya saya begini, bagaimana dia akan memberikan itu penilaian kalau sampai seperti itu? Tidak setuju, sangat tidak setuju sekali. Kalau sangat tidak setuju dengan tidak setuju, setuju sekali, atau atau tidak setuju, yang tahu ini setuju, yang tahu tidak setuju, sangat tidak setuju, dan saya tidak setuju sekali ini adalah bagaimana Anda memberikan penilaian seperti itu. Makanya kan makanya di belakang ini orang sudah tidak menggunakan perlahan-lahan orang sudah menggantikan itu setuju dengan bahasa begitu. Biasanya orang coba bilang seperti ini. Dari poin 1 sampai 5, di mana Anda? Biasanya begitu. Dari poin 1 sampai 5, misalnya ada pertanyaan seperti ini, bla 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 bla, pertanyaannya kemudian di situ akan diberikan nomor 1 sampai 10 atau 1 sampai 5, di mana Anda? Nah, maka nanti poin itulah yang akan menjadi diterjemahkan dalam bentuk value ketika membuat statistik dari hasil penelitian itu, dari hasil riset yang dilakukan. Nah, kemudian setelah membuat metodologinya, setelah mengetahui tentang kualitatif atau kuantitatif adalah selanjutnya mereduksi data. Bagaimana Anda memilah data, mengkomposisikan data bahwa ini data yang dibutuhkan, ini data yang tidak dibutuhkan ketika kita meneliti. Nah, karena terkadang kendalanya adalah di sini yang sering banyak juga muncul kendala adalah ketika kita tidak mampu memahami untuk bagaimana mereduksi itu data. Bagaimana Anda mencari dari sekian banyak data yang ada, bagaimana Anda menentukan bahwa inilah data yang mewakili penelitian saya. Nah, inilah data yang akan mewakili penelitian saya. Kalau setelah Anda berhasil mereduksi data itu, maka itulah yang kemudian akan ditetapkan sebagai sampling dari data Anda. Nah, itu untuk di metodologinya. Kemudian yang terakhir, ketika Anda menjawab di pembahasannya, bahasanya seperti ini. Ketika Anda membaca di mana pembahasannya, sebaiknya tidak usah memunculkan lagi teori di dalam pembahasan itu. Tetapi teori yang sudah ada di dalam kerangka teoritis itu, itulah yang kemudian digunakan untuk menjawab di pembahasan. Itulah yang digunakan untuk menjelaskan hasil penelitian Anda, itulah yang kemudian digunakan di pembahasan. Jadi hindari itu memunculkan lagi menurut pendapat ini di pembahasan. Yang boleh itu muncul adalah menurut pendapat dari interviewer yang saya wawancara. Itu yang boleh. Sebaiknya seperti itu. Kenapa? Karena kalau Anda munculkan lagi teori, misalnya menurut pendapat dari bukunya ini, itu akan menimbulkan lagi masalah baru khawatirnya. Jadi kalau Anda sudah menjelaskan di kerangka teoritis, cukup menjawab saja. Menggunakan kerangka itu menjawab dari hasil penelitian yang sudah Anda lakukan. Nah itu. Dengan tetap memperhatikan skop-skop batasan yang sudah Anda buat sebelumnya. Makanya itu memang diperlukan memang batasan penelitian. Nah, yang terakhir adalah ketika Anda membuat kesimpulan dan saran, kesimpulan itu adalah kesimpulan dari keraguan Anda yang sebelumnya dan itu sudah terjawab secara singkat. Dan kemudian saran itu berisi adalah adanya kekhawatiran Anda kalau akan muncul lagi pertanyaan seperti ini ketika orang menghadapi masalah seperti itu. Nah, saran itu adalah kita memberikan kekhawatiran bahwa kalau saya bisa menjelaskan tentang ini, jangan sampai nanti ada orang yang khawatir tentang ini, maka itu juga membuka peluang untuk membuka penelitian yang baru terkait tentang apa yang hari ini telah saya teliti. Saya pikir seperti itu terkait tentang bagaimana meneliti itu seperti apa. Kalau misalnya ada tanggapan dari moderator,
Saya persilakan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Kak Opik. Itulah tadi materi yang disampaikan oleh pemateri kita pada malam hari ini. Sangat menarik yang menjelaskan tentang mulai dari definisi, metodologi, hingga pembahasan. Dan ini menurut saya sangat penting untuk diketahui oleh mahasiswa-mahasiswa, khususnya jurusan BSI yang semester 7. Karena sudah Saatnya. sudah saatnya. Dan saya juga tadi banyak mencatat poin-poin yang saya baru tahu, dan itu mungkin bisa saya jadikan sebagai saya jadikan sebagai pegangan saya untuk kedepannya. Seperti yang di bagian pembahasan, bahwa di bagian pembahasan itu kita tidak usah memaparkan lagi teori-teori. Menurut peneliti ini kita nggak usah pakai itu lagi, karena takutnya memunculkan permasalahan yang baru. Jadi saya juga setuju tentang apa metodologi yang tadi, bahwa yang memakai angket, yang biasanya pakai setuju tidak setuju, yang ini kuantitatif. Uh, Memang saya juga biasa kalau misalnya saya menemukan misalnya senior-senior yang sedang meneliti dan memakai angket, itu kita biasa ogah-ogahan untuk menjawab, karena ada yang misalnya kita tidak belum paham, terus juga kita kayak malas untuk memberikan ini jadi penilaian dari cukup sampai sangat bagus, karena itu kayak sangat membosankan sekali, Mi. Jadi jadi itu biasa kalau ada pembagian angket begitu, biasa sembarang diisikan gitu. Jadi saya enggak tahu nanti bagaimana itu senior yang sudah membagikan angket. Jadi dia itu mempercayakan penilaian kita untuk skripsinya, tapi kita itu cara penilaian itu asal-asalan biasa. Jadi mungkin saya juga saya mungkin mewakili teman-teman yang sedang dalam penelitian. Saya di sini ada pertanyaan, Kak. Ya, silakan. Jadi kalau banyak yang mengatakan bahwa penelitian itu sangat susah sejak dalam pikiran, karena di mana-mana kalau kayak karya tulis ilmiah pasti dipikirnya kayak susah, di mana kita mau observasi, kita mau adakan kayak tadi metodologinya kualitatif, deskriptif, kuantitatif, terus dia bersifat sangat ilmiah. Kemudian kira-kira bagaimana agar pola pikir seperti itu bisa diubah, Kak, dan memberi kita semangat supaya kita tidak pesimis di awal begitu, kita optimis untuk melakukan penelitian tersebut. Mungkin itu, Kak, silahkan dijawab. Oke. Kalau berbicara tentang memulai meneliti itu susah, semua orang pernah mengalami itu. Jadi itu sudah menjadi hal yang lumrah. Ketika misalnya kita mau mulai meneliti, kita pusing, kita mulainya dari mana? Nah, itu yang biasa kadang-kadang muncul pertanyaan itu. Saya mau meneliti ini, saya mulai dari mana? Nah, di awal tadi saya sudah menjelaskan bahwa saya sudah menyebutkan saya begini, bahwa meneliti itu adalah Anda menjawab masalah yang berada di sekeliling Anda, bukan di sekeliling orang lain. Yang Anda anggap masalah itu adalah saya bilang tadi apa? Anda itu kepo. Kalau Anda kepo itu kan keponya itu bukan kepo orang lain, tapi kepo itu dari dalam diri kita. Penasaran itu dari dalam diri kita. Jadi ketika Anda ingin yang pertama mencari mencari judul misalnya adalah penasaran itu lahir dari diri Anda, bukan penasaran itu lahir dari orang lain. Tujuannya untuk apa? Tujuannya ketika Anda nanti menulis itu sudah punya gambaran bahwa kalau saya penasaran seperti ini nanti akan saya bahas. Kan begini, ketika kita ingin menulis itu adalah kita harus mengapresiasi dan mengekspresi. Ketika untuk memulai menulis itu harus dulu dilandasi atas dasar apresiasi dan ekspresi. Apa itu apresiasi?
Anda dulu memberikan apresiasi itu bahwa betul-betul ini adalah sebuah masalah yang terjadi di sekitar saya. Bahwa betul-betul ini kondisi ini yang kemudian membuat saya menjadi penasaran. Itu memberikan kita apresiasi. Memberikan di dalam diri kita itu sebuah apresiasi terkait sebuah kondisi. Nah, ketika setelah apresiasi itu muncul, maka selanjutnya adalah membuat ekspresi. Nah, apa itu ekspresinya? Adalah menulis. Jadi apresiasi itu, penasaran itu Anda tuangkan dalam tulisan. Bagaimana cara memulai menulis? Bahasanya begini, kalau mulai menulis itu, kalau saya selalu bilang seperti ini, menulis itu tidak usah dipikir, dikerja. Dipikir itu tidak selesai, dikerja yang bisa menyelesaikan. Jadi kalau Anda mau mulai membuat punya sekarang sudah dalam tahap menyusun, menulis. Jadi berpikir. Berpikir itu semakin memberatkan diri Anda untuk menyelesaikan tulisan itu. Tetapi menulis, setidaknya ketika Anda menulis di situ ada usaha yang sedang berjalan. Kalaupun kemudian nanti Anda stuck di situ, maka kemudian bisa diiringi dengan berpikir. Jangan berpikir dulu baru menulis, tapi menulis dulu baru berpikir. Menulis saja dulu. Bahasanya seperti ini. Ketika saya sharing pengalaman dengan teman-teman, ketika saya harus menyelesaikan beberapa pekerjaan tulisan, yang di samping itu juga harus mengerjakan beberapa pekerjaan lainnya, maka memanfaatkan setiap waktu yang ada untuk menulis. Apapun di dalam kondisi apapun Anda, ketika itu terlintas dalam benak Anda, maka langsung tuliskan. Ada begini, ini pengalaman saya sih, tapi saya tidak tahu kalau teman-teman. Saya itu ketika menulis, lantas kemudian ngeblank, saya masuk di kamar mandi. Iya, saya masuk di kamar mandi. Di kamar mandi di situ akan muncul lagi banyak pemikiran-pemikiran. Saya tidak tahu. Mungkin karena kamar mandi itu adalah tempat yang paling membuat kita merasa terprivasi, sehingga apapun unek-unek yang kita punya, maka privasi itu tidak ada orang yang lihat. Kamar mandi itu tempat yang paling privasi, bukan kamar Anda, kamar mandi. Paling privasi. Makanya ketika Anda dalam keadaan tidak tertekan karena Anda punya privasi yang sangat apa istilahnya, kita merasa bebas, kita punya freedom di dalam kamar mandi itu, maka bisa memunculkan yang namanya pemikiran-pemikiran yang berkaitan dengan apa yang Anda tulis. Ya. Saya biasa begitu, walaupun saya tidak mau buang air, saya masuk di kamar mandi, tutup pintu kamar mandi, walaupun saya sendiri di rumah. Saya masuk di kamar mandi. Kenapa? Karena itu mungkin anggapan privasi itu. Ya, walaupun saya tidak ngapa-ngapain dalam kamar mandi, saya hanya berpikir dalam kamar mandi. Nah, itu salah satu metode saya. Saya tidak tahu kalau teman-teman mungkin mau cari tempat lain, mungkin misalnya menganggap tidak bisa di kamar mandi, Kak. Terserah. Tetapi sebaiknya begini. Menulis itu bukan keadaan yang tidak tenang ya. Bukan maksudnya begini, Anda menulis dalam keadaan sepi, nanti tidak ada orang ribu-ribu baru bisa menulis, bukan. Tetapi adalah membuat diri Anda dulu yang merasa bahwa Anda sedang tidak diganggu. Jadi biar misalnya di warkop mengetik, kalau merasa bahwa diri sedang punya privasi sendiri, merasa tidak diganggu, ya bisa. Tetapi biar Anda sendiri, kalau Anda merasa bahwa diri Anda sedang diganggu atau diri Anda merasa sedang tertekan, maka pasti akan susah. Ya. Itu. Kemudian juga menulis itu adalah ya mood memang juga mempengaruhi. Kalau kita punya lagi mood menulis, ya kencang tulisannya. Kalau lagi tidak mood menulis, ya begitu juga tulisannya, tersendat. Jangan ikuti pola beberapa orang, termasuk saya, adalah pola SKS, sistem kebut semalam. Yang ketika lebih lancar otakku berpikir itu kalau nanti malam terakhir dikirim. Biasa kalau saya misalnya begitu, kayak buat jurnal misalnya, atau buat submit paper di misalnya ada kayak misalnya kayak gini, kayak international conference begitu. 1 minggu saya tahu informasinya, saya baru kerja itu 1 hari, pas malam terakhir baru dikirim. Mungkin karena sifat dasar manusia itu kadang-kadang potensi kita itu akan lebih potensi kita akan lebih keluar ketika kita dalam keadaan tertekan, dalam keadaan rasa takut, mungkin potensi itu kita akan bisa keluar. Tapi itu jangan diikuti. Itu sebenarnya adalah
pola seperti itu sebenarnya tidak bagus untuk diikuti. Kenapa? Karena kadang-kadang segala sesuatu yang sifatnya tergesa-gesa, maka hasilnya juga tidak maksimal. Makanya buatlah manajemen waktu, misalnya begini. Ketika teman-teman mau menulis, kalau misalnya teman-teman tidak bisa mengatur bilang setiap saat Anda menulis, buatlah misalnya, oke, melihat kondisi bahwa setiap jam 8 malam saya tidak bekerja, maka saya harus menulis setiap jam 8 malam sampai jam 9. Buka misalnya laptop, tak mau menulis tidak menulis di situ, yang penting buka. Dan buka apa yang penelitian Anda. Terserah, yang penting apa, Anda komitmen dulu sama waktu di situ. Buka kayak di situ. Saya biasa begitu, ketika saya menargetkan waktu seperti itu, saya buka saja laptop situ, saya lihat-lihat selama 1 jam. Itu saja di scroll-scroll yang sudah ditulis, scroll-scroll lagi. Mau diapain lagi ini. Tetapi setidaknya itu menjadi komitmen bahwa besoknya harus juga seperti itu. Dan ya kadang-kadang disitulah besoknya baru mungkin ada. Atau mungkin setelah jam 9 lewat itu baru tiba-tiba terpikir, masuk lagi di kamar mandi. Baru terpikir, kayaknya saya butuh kamar mandi nih. Saya masuk dulu setelah 1 jam, saya lihat-lihat laptop, saya tidak punya inspirasi, saya masuk dulu kamar mandi. Oh ternyata di sini di sana baru saya dapat. Begitu. Ada juga kemarin beberapa, saya tanya para penulis, orang yang sering menulis buku, katanya dia rutinkan itu menulis, misalnya habis sholat subuh dia menulis. Kalau Anda tidak usah, mahasiswa itu susah. Bila habis sholat subuh disuruh menulis. Masalahnya sudah habis sholat subuh baru tidur. Jadi susah memang disuruh menulis sudah sholat subuh. Susah, sudah tidak bisa media lawan itu rasa mengantuknya. Jadi mending jangan pakai pola itu. Ya, sudah habis sholat subuh baru menulis. Mending Anda menulis sebelum sholat subuh. Supaya sudah sholat subuh Anda tidur misalnya, tidak usah sudah sholat subuh. Nah itu. Kemudian juga salah satu kiat menulis kalau misalnya teman-teman lagi ngeblank adalah sering diskusi. Diskusikan apa yang Anda teliti dengan orang yang Anda anggap bahwa orang ini punya pengetahuan tentang apa yang Anda teliti. Kenapa? Karena kita harus sering mendiskusikan. Walaupun mungkin misalnya itu jawaban tak berbeda dengan orang itu, tapi setidaknya itu mengasah bahwa seberapa paham Anda dengan apa yang Anda teliti. Kalaupun misalnya kita diskusi sama orang, misalnya Mary, ada judul skripsinya diskusi sama saya, kemudian saya tidak sependapat dengan Mary, setidaknya kalaupun itu tidak memberikan tidak memberikan Mary tambahan keilmuan, setidaknya Mary paham bahwa oh ternyata saya betul ini apa yang saya teliti. Nah seperti itu. Setidaknya Anda punya komparasi bahwa Anda sudah paham betul dengan Anda teliti. Kalau misalnya Anda ditemani berdebat, lantas kemudian Anda seakan-akan kemudian bukan seakan-akan, Anda tidak tahu menjawab lagi dari hasil debat itu juga bisa menjadi tolak ukur bahwa oh artinya saya harus lebih banyak lagi mendalami tentang apa yang saya teliti, karena ketika saya ditanya saya malah tidak tahu apa yang saya teliti. Itu menjadi gambaran sebenarnya. Jadi sebenarnya bisa Anda dapat 2 di situ. Anda tahu sudah seberapa Anda menguasainya, dan Anda juga akan mengetahui seberapa Anda kekurangan tak di situ dalam meneliti itu. Itu fungsinya kita melakukan diskusi ketika Anda punya penelitian. Nah, seperti itu. Kalau Anda bertambah keilmuannya, alhamdulillah. Kalau Anda tidak bertambah keilmuannya, tambah dengan diri Anda sendiri. Setidaknya Anda tahu tentang hal itu. Iya, saya pikir seperti itu, Mary. Terima kasih Kak atas jawabannya. Dan mungkin satu lagi Kak ini. Iya. Jadi berbicara tentang rumusan masalah, saya pikir itu dia sangat sangat penting dalam sebuah paper atau penelitian, karena nantinya itu rumusan masalah itulah yang akan dibahas dalam paper itu, itulah yang akan dijawab. Dan sudah dua semester kemarin saya pribadi belajar tentang itu, mata kuliah itu, dan rumusan masalah itu sangat banyak dipermasalahkan dan selalu banyak diubah. Dan mungkin itu adalah karena mungkin kayak tidak menarik atau pertanyaannya remeh-temeh, dan itu mungkin nantinya tidak akan menarik perhatian pembaca jika pertanyaan-pertanyaan itu tidak dikonsep baik-baik. Dan pertanyaannya itu Kak di sini yaitu kira-kira adakah tips-tips untuk membuat rumusan masalah yang kiranya nanti akan mengundang pembaca atau membuat pembaca itu tertarik karena melihat rumusan masalah kita. Karena kalau dipikir walaupun
judul dari penelitian kita bagus tapi isinya tidak bagus, itu juga sama saja, Kak. Jadi silahkan, Kak, kita Oke. jawab. Sebenarnya itu begini, kalau kita berbicara tentang rumusan masalah itu adalah terjemahan masalah yang ada di judul. Jadi kalau memang judul tak menarik, maka rumusan masalah jangan keluar dari judul tak. Nah itu. Kenapa? Karena di judul itulah muncul variabel masalah yang apa Anda teliti. Contoh misalnya apa? Contoh misalnya kayak begini. Sorry, saya sudah agak lupa kalau teori-teori sastra ya. Saya kasih saja misalnya satu teori sosial begini. Misalnya pertanyaan begini. Judulnya misalnya dia mengambil judul tentang, judul saya saja kemarin di jurnalku misalnya begini. Oposisi binar pengguna media sosial, say what do you see and see what do you say. Maka ketika saya berbicara tentang oposisi binar pengguna media sosial, say what do you see and see what do you say, itu sudah menjelaskan bahwa rumusan masalah itu adalah terkait tentang bagaimana bentuk oposisi binar yang dimaksud see what do you say dan bagaimana bentuk oposisi binar yang dimaksud dengan say what do you see. Itu sudah terjawab dari judul sebenarnya rumusan masalah itu. Maka ketika judul Anda memang bagus, maka usahakan rumusan masalah tak juga itu tidak keluar dari variabel judul yang ada. Masalah itu sebenarnya itu tergambar di judul, bukan di rumusan masalah. Rumusan masalah itu hanya mempertegas. Judul itulah yang menjelaskan tentang masalahnya. Apa masalah yang Anda teliti. Jadi, Jangki, begini. Kalau saya, rumusan masalah itu jangan terlalu wah, tetapi rumusan masalah itu adalah masalah yang Anda anggap belum pernah atau masih sedikit orang yang mengkaji, menjawab masalah itu. Masalah itu kalau sudah banyak jawabannya itu sudah tidak menarik. Tetapi masalah kalau dia jawabannya masih baru sedikit orang yang berhasil menjawab, maka itu dimaksud dengan menarik. Jadi buatlah rumusan masalah yang menurut Anda ketika muncul pertanyaan seperti ini, maka jawabannya itu masih sedikit. Bukan dari pertanyaannya yang rumusan masalahnya yang wah, tetapi jawabannya yang wah. Begitu. Jangan buat rumusan masalah yang ingat ya, sekali lagi saya ulangi, bukan membuat rumusan masalah, bukan kalimat masalahnya yang wah, tetapi jawabannya nanti yang wah. Bagaimana caranya adalah maka rumusan masalah itu ketika Anda memunculkan pertanyaan dalam rumusan masalah adalah akan muncul pertanyaan bahwa masalah ini belum banyak orang yang menjawabnya. Bukan seperti itu. Makanya itu biasa begini. Ketika biasa kita ambil peran pembelajaran semantik di mahasiswa, bisa begitu lah. Pola pembelajaran semantik. Bagaimana pola pembelajaran mata kuliah sinteks di mahasiswa semester 6 BSI? Kenapa itu tidak menjadi, kadang-kadang Anda biasa dibilang tidak ada yang lain bisa kau kaji. Karena apa? Karena masalah itu sudah terlalu banyak jawabannya. Hanya semesternya yang berbeda. Polanya masih sama. Yang Anda cari adalah ketika jawabannya itu masih kurang. Makanya tuh ketika Anda mengajukan misalnya di pembimbinta, pasti pembimbinta akan pembimbinta pasti akan setuju kalau misalnya memang dia menganggap bahwa masalah ini memang belum banyak orang yang berhasil menjawabnya. Nah, itu dia masalahnya yang wah, bukan rumusan masalahnya yang wah. Itu Mary. Jadi, ya makasih Kak atas jawabannya. Bisa ada? Kayaknya time is over Kak karena sudah lewat dari jam yang telah ditentukan. Jadi terima kasih kepada Kak Opik yang telah bersedia membawakan materi etiket meneliti pada malam hari ini. Dan maaf juga karena tadi agak ngaret karena masalah teknis. Banyak yang tadi telah dibahas dan saya pikir ini banyak untuk catatan untuk teman-teman yang ingin meneliti.
Yang pertama itu kita harus apresiasi dan ekspresi. Jadi itu yang paling penting agar kita optimis untuk meneliti. Kita meneliti sesuai dengan apa yang ada di lingkungan kita, yang di sekitar kita, yang kita mengerti dan kita pahami. Kemudian jangan lupa untuk menuangkan apa menuangkan itu dalam sebuah karya tulisan. Jadi mungkin untuk malam hari ini cukup sekian. Terima kasih kepada teman-teman yang telah berpartisipasi. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton di live Facebook. Mungkin ini apa? Mungkin ini adalah diskusi hanya dua arah, tapi mudah-mudahan teman-teman mendapatkan apa manfaat dan yang bisa dikantongi ke depannya. Mungkin itu saja. Uh, saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you semua. Terima kasih Kak. Yeah.